Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami beristirahat tadi malam. Dan apabila di pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan di pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan 14 di ayat yang ke-18. Kami akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Batak. Di Bilangan 14 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di dalam bahasa Batak dikatakan seperti yang tersurat. Nalambas do rohani Jehovah jala parasi roha godang. Na parpamuati do rohana mida hajaton dohot pangalausion. Alaidang loasonna malua sian uhum anggo halak parsala. Saina luluhona do hajaton ni ama-ama tu aka anakna ro di sudut patuluhon dohot paupaton. Pengampunan tidak membiarkan kesalahan. Di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13 dan ke-14 diceritakan bagaimana Musa memberikan instruksi kepada 12 orang perwakilan yang mewakili suku-suku bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan sekeluarnya mereka dari Mesir. Setelah melakukan pengintaian, 10 orang pengintai tersebut memberikan laporannya kepada Musa. Dikatakan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tetapi diisi oleh para penjaga yang memiliki tubuh yang besar, dan mereka memiliki keyakinan akan sulit bagi bangsa Israel untuk menaklukkan para penjaga tersebut. Sementara 2 orang pengintai lainnya memberikan laporan, yaitu Yosua dan Kaleb, menggambarkan tanah Kanaan sebagai tanah yang subur dan berkelimpahan, walaupun yang menjaga baik itu yang di daerah pegunungan maupun laut diisi oleh orang-orang yang bertubuh raksasa. Tetapi Yosua dan Kaleb memiliki keyakinan bahwa bangsa Israel bersama dengan Musa dan Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir akan bisa mengalahkan raksasa orang-orang yang besar tersebut. Ada juga cerita di mana pada bulan Mei 1981, tepatnya di lapangan Santo Petrus di kota Vatikan, Yohanes Paulus yang kedua ditembak dan dilukai oleh seorang berkewarganegaraan Turki yang bernama Mehmet Ali Akça pada saat rombongan memasuki alun-alun kota Vatikan. Paus ditembak 2 kali dan menderita kehilangan banyak darah. Si penembak, yaitu si Mehmet Ali Akça, ditangkap dan diadili di pengadilan Italia dan divonis untuk hukuman penjara seumur hidup. Respon yang dilakukan Paulus Yohanes yang kedua, di saat dia sudah pulih dari tembakan tersebut, dia mengampuni, dan atas dasar itulah
Presiden Italia yang waktu itu Carlo Azeglio Ciampi atas permintaan Paus maka mendeportasi si penembak ke negara asalnya yaitu Turki pada bulan Juni tahun 2000. Yang mengesankan dari cerita ini adalah pada tahun 2007 si penembak yaitu Mehmet Ali Akça masuk atau berpindah keyakinan menjadi seorang Katolik yang baik. Ada 5 bahan refleksi bagi kita di renungan pagi hari ini. Yang pertama, sikap marah mempersalahkan orang lain, bersungut-sungut di tengah persoalan dan kesulitan, dan mencari jalan keluar menurut kemauan atau kehendak diri sendiri, bukanlah sikap seseorang yang melihat persoalan yang terjadi dari mata iman kepada Tuhan. Sikap kita dalam kemarahan tersebut bukan hanya soal perasaan, tetapi justru menggambarkan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Ketika kita marah saat ada kesulitan, kita saling mempersalahkan atau mencari-cari siapa yang salah, lalu bersungut-sungut kepada Tuhan, dan kemudian kita mencari jalan keluar sendiri menurut kehendak kita. Hal itu menunjukkan ada yang salah di dalam iman kita kepada Tuhan. Ini bukan soal perasaan, tetapi soal iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat berbagai peristiwa dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita dari sudut pandang iman kita terhadap Tuhan. Apapun yang saudara-saudari termasuk saya hadapi hari-hari belakangan hari ini, marilah kita melihat semua itu dari mata iman kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti Yosua dan Kaleb kepada Musa, bahwa kita pasti akan mengalahkan dan menaklukkan tanah Kanaan. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita hari ini, kita pasti akan mengalahkannya. Kita punya Kristus yang telah mampu mengalahkan maut. Oleh karena itu tidak ada persoalan yang besar atau sedemikian besar yang mustahil bagi Tuhan untuk kalahkan. Seperti kata Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan memberikan kepada kita kemenangan atas persoalan dalam hidup kita. Yang ketiga, dari cerita penembakan Paus Yohanes Paulus yang kedua, kita belajar bagaimana kita mengampuni, mengasihi musuh, dan juga tidak melakukan balas dendam. Pengampunan adalah tindakan terpuji yang tidak mungkin dilakukan tanpa Roh Allah yang menganugerahkan iman, keberanian, dan hati yang mengasihi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mengampuni berarti membiarkan kesalahan itu terjadi? Jawabnya adalah tidak. Keempat, Tuhan mengampuni, namun Ia tidak membiarkan kemuliaannya terus direndahkan oleh manusia. Pengampunan tidak berarti membiarkan kesalahan seseorang dilakukan secara terus-menerus. Ada harga yang harus dibayar untuk memperbaiki kesalahan dan dosa. Umat yang sudah melihat mujizat Allah tidak boleh masuk ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Namun Allah memberikan pengecualian bagi Yosua dan Kaleb karena mereka telah menunjukkan imannya kepada Allah. Lalu yang terakhir, bagaimana sikap kita sesudah memohon ampun di hadapan Allah yang panjang sabar dan penuh kasih tersebut? Tetap waspada. Jangan sampai kita menganggap pengampunan Tuhan itu berarti boleh membiarkan kita terus bergelimangan dalam dosa. Keberanian diperlukan agar kita mampu mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita menjaga iman kita dengan setia dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bersama Kristus kita pasti akan mengalahkan persoalan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk renungan indah yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya kami bisa belajar apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb dalam menghadapi sesuatu yang mungkin saja bagi orang lain adalah sesuatu masalah yang besar. Tetapi dengan memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kami yakin segala permasalahan yang terjadi di dalam hidup kami, apabila kami berserah kepada Tuhan, maka masalah itu dapat ditaklukkan. Terima kasih Tuhan, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.